Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis dan evaluasi terhadap web perpustakaan daerah Banyumas terkait mata kuliah interaksi manusia komputer. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Dimas Sulsisan dengan NIM 231104046. Saya Aulia Jasifa Bruginting dengan NIM 23111046060. Saya Berlian Siva Astiana dengan NIM akhir 67. Saya Naura Esa Zahira dengan NIM 231110408. Jadi di sini kami akan menjelaskan tujuan analisis mengenai evaluasi masalah UI dan fungsionalitas web perpustakaan daerah Banyumas. Metode yang kami gunakan adalah observasi, kuesioner, dan analisis tim. Target penggunanya adalah pelajar, mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langkah 1, verifikasi problem internal. Masalah apa yang coba diselesaikan produk tersebut? Daftar masalah utama. Yang pertama, UI tidak responsif, tampilan tidak menyesuaikan layar. 2, font tidak konsisten, jenis dan ukuran font acak. 3, penataan konten tidak rapi. 4, terlalu banyak fitur tidak relevan dalam satu halaman. 5, UI kurang menarik secara visual. 6, tautan web instalasi terdekat tidak sesuai. 7, menu public, setelah itu digital library, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 8, navigasi membingungkan, menu tidak sesuai dengan halaman tujuan. 9, fitur peta lokasi tidak berfungsi. 10, menu perpustakaan di menu publik tidak berisi. 11, tidak tersedianya fitur reservasi kunjungan ke perpustakaan. 12, informasi hubungi kami diletakkan di posisi yang kurang tepat. 13, fitur pencarian tidak memberikan hasil yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dampak masalah. Pengguna frustasi kesulitan akan akses informasi, pengalaman buruk. Yang kedua, perpustakaan citra kurang profesional, layanan digital tidak optimal. Yang ketiga itu ada contoh kasus, pelajar tidak bisa mengakses dengan baik, calon pengunjung tidak bisa reservasi atau menemukan lokasi. Selanjutnya, kondisi pengguna saat mengalami masalah. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu eksternal, pengguna perangkat non-mobile, koneksi lambat. Internal itu kebingungan, ketidakyakinan, dan rasa tidak nyaman. Yang ketiga, contoh, fitur pencarian tidak berfungsi, peta tidak menampilkan lokasi, menu mengarah ke halaman yang salah. Siapa saja masalah yang dapat terbantu? Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa. Goalnya, mengakses koleksi buku, referensi tugas, dan informasi layanan perpustakaan seperti jam operasional atau reservasi kunjungan. Yang terus motivasinya itu mendapatkan bahan belajar dengan cepat dan mudah tanpa harus ke perpustakaan langsung. Ingin menggunakan layanan yang nyaman dan tidak membingungkan. Yang kedua itu ada pendidik, guru atau dosen. Goalnya menemukan bahan bacaan pendukung pembelajaran atau merekomendasikan layanan perpustakaan ke siswa atau mahasiswa. Motivasinya mendukung proses belajar mengajar dan ingin memastikan siswa memiliki akses terhadap literatur yang baik dan akurat. Yang ketiga itu ada masyarakat umum, seperti pembaca, pencari informasi, pegiat literasi. Goalnya mengetahui koleksi, mengikuti kegiatan literasi, atau mencari lokasi dan jam buka perpustakaan. Motivasinya ingin terus membaca, mengikuti program literasi, atau sekedar mencari tempat membaca yang nyaman dan informatif. Yang keempat itu ada pustakawan atau pengelola perpustakaan. Goalnya memastikan semua fitur berjalan baik, informasi tersaji jelas, dan pengunjung dapat terlayani secara mandiri. Motivasi mengurangi beban tanya jawab langsung, memperbaiki citra layanan, dan mendukung transformasi digital perpustakaan daerah. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Langkah 2, verifikasi problem dengan user atau stakeholder.
Pengumpulan data diambil melalui kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum dengan fokus pada aspek visual, navigasi, konsistensi desain, tata letak, dan kemudahan penggunaan. Hasil verifikasi pengguna. Temuan dari 9 responden menunjukkan tampilan visual dianggap kurang menarik dan tidak modern. Menu sulit ditemukan dan navigasi membingungkan. Tata letak tidak konsisten, warna, font, dan icon tidak seragam. Sebagian pengguna tidak memahami fungsi fitur yang tersedia. Ringkasan jawaban user. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas pengguna menilai tampilan website kurang menarik, terkesan kuno, dan membosankan. Navigasi sulit digunakan, terutama dalam menemukan menu. Layout dinilai tidak konsisten dengan informasi tersebar acak. Masalah lain mencakup ketidakkonsistenan warna, font, dan icon yang mengurangi kesan profesional. Saran perbaikan meliputi penambahan fitur pencarian, perbaikan tautan yang salah, UI yang kurang responsif, dan pemindahan menu hubungi kami ke bagian bawah halaman atau footer. Saran dari pengguna, perbaikan tampilan agar lebih modern dan responsif, konsistensi warna, font, dan icon, penempatan informasi hubungi kami di bagian bawah, di bagian footer, perbaikan fitur pencarian dan tautan yang salah. Perbandingan langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1, evaluasi dari tim pada langkah 1 menunjukkan bahwa UI belum maksimal dan tidak responsif karena hanya tampil sebagian dari dan memerlukan banyak scroll. Tidak konsisten antar halaman, navigasi yang membingungkan, akibat tautan yang tidak sesuai, dan hasil pencarian belum akurat. Secara visual, UI dinilai monoton dan kurang menarik. Langkah 2, user juga menilai tampilan tidak nyaman dan penuh, menyebut font tidak seragam, serta merasa kesulitan menemukan menu karena tata letak yang membingungkan. Fitur pencarian juga dianggap tidak berfungsi dan tampilan disebut jadul, serta tidak menarik. Dengan demikian, temuan dari tim dan user sebagian besar selaras memperkuat permasalahan utama terkait UI, navigasi, konsistensi desain, serta tampilan visual. Kesimpulan evaluasi. Selaras. Mayoritas temuan pengguna memperkuat hasil observasi tim di langkah 1, terutama pada aspek tampilan visual, navigasi, dan konsistensi UI. Masih ada gaps, beberapa isu teknis yang disorot tim, seperti peta lokasi, reservasi kunjungan, dan suara otomatis belum terangkat dalam kuesioner. Mungkin karena tidak semua user mengakses fitur tersebut. Jika validasi berhasil, mayoritas problem utama yang ditemukan tim ternyata juga dirasakan langsung oleh user, memperkuat urgensi untuk melakukan redesign dan refactoring fitur. Di sini saya akan menjelaskan prototipe sesuai dengan hasil evaluasi yang kami dapat dari beberapa responden. Ada beberapa masalah yang kami dapat, yaitu yang pertama, sebelumnya website ini berukuran sekitar 3/4, jadi ada space kosong kanan dan kiri. Jadi website itu kecil dan tidak nyaman untuk dilihat, untuk dibaca oleh user. Di sini kami memaksimalkan ukurannya sesuai dengan ukuran device-nya. Yang kedua yaitu dari font yang dipilih. Sebelumnya font yang dipilih itu ada beberapa font dan yang tidak relevan. Jadi user itu tidak nyaman untuk membaca. Jadi di sini kami memilih hanya satu font, yaitu Jakarta Plus Sans. Udah. Dari website dalam bahasa sebelumnya itu ada beberapa menu yang double. Jadi kita ringkas saja. Sebelumnya itu ada profile. Di menu profile itu ada beberapa ininya yang double. Jadi kita ringkas. Oke.
Untuk masalah yang keempat, di sini kami menggunakan beberapa menu yang terpisah sebelumnya, kami pindahkan ke dalam bagian footer. Ada dua menu yang kita pindahkan, yaitu jam operasional pelayanan dan otak kami. Setelah rekan saya menjelaskan prototipe berbasis visual, maka berikutnya yang kami lakukan adalah usability testing atau pengujian kegunaan antar muka. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk mengevaluasi apakah prototipe yang kami buat sudah mampu memperbaiki masalah yang sebelumnya ditemukan, serta apakah pengguna dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan nyaman. Selama pengujian ini, kami mengukur 5 aspek penting, yaitu yang pertama, kemudahan navigasi. Apakah pengguna bisa menemukan fitur atau halaman yang mereka cari? Kedua, tata letak dan struktur konten. Apakah informasi tersaji dengan rapi dan mudah dipindah? Yang ketiga adalah konsistensi visual, termasuk font, warna, dan lain-lain. Yang keempat, pemahaman terhadap fitur. Apakah pengguna mengerti fungsi dari setiap menu? Dan terakhir, kesan visual keseluruhan, apakah tampilan terasa modern dan menarik? Dan di sini saya akan mendemonstrasikan prototipe yang telah kami buat. Di sini adalah beranda perpusda yang berisi sejarah singkat, berita, dan buku terbaru. Di atas header kita bisa lihat menu profil yang berisi profil perpustakaan, ada struktur organisasi yang cukup mencakup struktur organisasi yang ada di perpusda. Kemudian ada sejarah yang kita bisa lihat sejarah perpusda sudah sampai mana. Berikutnya adalah menu aktivitas yang mencakup berita, di mana di sini kita bisa melihat berita-berita yang telah dipublish oleh perpusda. Kemudian ada galeri, di mana kita bisa melihat aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh perpusda. Kemudian ada di sini kan kita juga bisa reservasi kunjungan yang sebelumnya belum ada fitur tersebut di website perpusda. Kemudian ada fitur buku baru, kita juga bisa melihat detail buku barunya. Dan terakhir ada peraturan kedinasan, yaitu mencakup peraturan kearsipan. Kemudian arsip dan PPID. Dan di sini juga kita bisa melihat fitur search. Baik, itu cukup presentasi dari kami dari hasil prototyping dan hasil pengujian. Produk prototype ini dibuat untuk memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan interface yang ada pada website perpustakaan daerah Banyumas. Tujuannya adalah untuk menciptakan tampilan yang lebih rapi, responsif, mudah digunakan, dan informatif bagi seluruh pengunjung, baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Dengan perbaikan ini, diharapkan pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan mendukung misi perpustakaan sebagai pusat literasi digital yang mudah diakses semua kalangan. Sekian presentasi dari hasil pengujian dan prototyping kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.